Tiap tetangga-tetangga juga kisahnya beda-beda. Iya. Berarti tidak mengklaim ya Mi ya kalau kita menjiplak. Sampai kalau benar-benar sama kisahnya, wah ini Islam ngejiplak lagi nih. Wah, benar-benar bercocok logi katanya kan. Wah, pokoknya intinya mah kalau yang tetangga sebelah kalau udah ketika membahas yang sama aja, kita tuh dianggap menjiplak banget nih. Kita tuh dianggap wah ini mah agama yang suka ngejiplak nih katanya. Maksudnya kan ya untuk orang awam kan bakal goyah gitu Mi ketika mendengar seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah wa ba'd. Kembali lagi permisa semua, permisa yang setia ya insyaallah pada channel Irina Handono Official yang semoga Allah ridhoi, semoga Allah mudahkan dalam menuntut ilmu dan tentunya Allah istiqomahkan dalam mencari suatu keilmuan. Pada hari ini alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali meskipun via online ataupun yang lainnya. Semoga Allah ridho itu semua. Tentunya pada kesempatan kali ini kita masih bersama Umi kita tercinta, guru kita tercinta untuk mengkaji ataupun memberikan suatu keilmuan yang insya Allah berguna. Yang pertama kita sapa dulu untuk Umi kita, guru kita bersama. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Apa kabar Hansan? Alhamdulillah. Umi bagaimana Mi kabarnya Mi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan ya semoga guru kita Umi Irina Handono selalu istiqomah, selalu sehat dan tentunya selalu setia untuk mengajari kita tentunya dalam logika-logika ataupun keilmuan yang bersumber dengan hukum yang benar-benar valid ya Mi ya tentunya ya. Insyaallah. Insyaallah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza matabnu adama in qata amalumi." Bahwa jika anak Adam meninggal itu semua amalan terputus in qata amaluhu. Ila min salasin Mi, kecuali 3 perkara. Yang pertama ada sedekah jariyah, kedua wa ilmu yang tafahu bihi, yang ketiga ada walidun sholih yad'u lahu. Jadi semua amal terputus ketika meninggal cuma 3. Yang pertama ada sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak soleh. Dan insyaallah Mudah-mudahan ya. Amin amin. Semoga yang kedua ini kita dapatkan ya Mi ya, ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah Mi, pada kesempatan kali ini ingin sekali membahas tentang salah satu hadis nih Mi. Yang bersumber dari Abu Dzar kebetulan radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati beliau, di mana para sahabat itu bertanya, qala ya Rasul kamil anbiya ya Rasulullah, katanya berapa sih jumlah para nabi gitu. Kemudian Rasulullah menjawab mi'atin alfin wa ishrun alfan, jumlahnya sangat berjumlah 120.000 bahkan lebih katanya. Nah, seperti yang kita tahu, Al-Quran itu kan identik dengan, sering kali dikaitkan dengan yang namanya Bible ya Mi ya. Maksudnya seperti ada namanya Nabi Ibrahim, dikaitkan dengan Nabi Abraham. Ada Bunda Maria, dikaitkan dengan Bunda Maryam, kan seperti itu. Nah Mi, pertanyaannya Mi, bagaimana sih Mi membantah ataupun mengubah pikiran orang-orang saudara kita yang sebelah Mi, agar tidak berpikir ataupun berkata bahwa Al-Quran itu ceplakan ataupun jiplakan dari Bible Mi. Itu bagaimana Mi? Ya, artinya gini, kalau kita berbicara tentang nama, Musa, Moses, Idris, Henoch, nah ya, itu sepertinya gitu ya, sepertinya sekilas itu sama. Oh sama. Tapi coba kita uji dari beberapa peristiwa. Contohnya saja, di dalam Bible dan di dalam Al-Quran ada tentang Nabi Musa yang tadi mereka bilang Moses ya. Maka dikatakan pada peristiwa hidupnya Nabi Musa alaihissalam, pernah Nabi Musa itu dipaksa oleh Bani Israel untuk menunjukkan sosok
sosoknya Allah. Ya, jadi alasannya adalah bagaimana tentang Allahmu, tunjukkan, jangan diumpetin gitulah kira-kira ya, supaya kita lebih kenal, kita lebih akrab, dan kita lebih yakin. Dan Nabi Musa sebenarnya sudah tidak mau tidak mau menuruti kemauan mereka, karena itu tidak mungkin. Tidak mau berdebat lah gitu ya, Mi ya. Ya. Tapi ternyata didesak sampai kemudian Nabi Musa naik ke Bukit Turzina, ya, memohon petunjuk Allah. Masya Allah. Bagaimana ini dengan kaumnya ini? Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, palingkan wajahmu ke gunung itu." Begitu Nabi Musa memalingkan wajahnya ke gunung itu meletus, maka Nabi Musa terlempar dan pingsan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Ya Musa, engkau melihat gunung meletus saja nggak mampu, apalagi melihat aku." Saking dahsyatnya Allah gitu ya, Mi ya. Ya, jadi ternyata kan yang hambanya miliki ini tidak akan mampu untuk melihat sosoknya Allah itu seperti apa. Dan kita tahu bahwa selain Islam, umumnya yang lain-lain, tetangga yang lain-lain itu, gitu kan, itu kan terperosok di dalam personifikasi Allah. Iya. Jadi dianggapnya bahwa karena mata kita ini tidak bisa melihat Allah, maka berarti ya Allah itu harus diberi wujud. Iya. Dan wujudnya seringkali adalah wujud manusia. Ada pula yang setengah manusia, setengah hewan buas. Iya. Itu macam-macam. Padahal kan banyak banget ya, Mi ya, ketika Tuhan Sang Kholik itu disamakan oleh manusia, ya akhirnya kayak sebelah tuh, Mi. Akhirnya dipermainkan oleh ya agamanya sendiri sebenarnya ya, Mi ya. Ya memang. Maksudnya dibuat seperti orang India lah wajah Tuhannya. Setiap negara beda. Nah itu dia, Mi. Warna kulitnya pun beda. Nah itu dia makanya ya, terus kan yang mana? Itu gitu dia kan? Tidak ada yang valid kan ibaratnya kan ya, Mi ya. Makanya mungkin itu salah satu rencana Allah juga kali ya, karena takut yang namanya disamahkan oleh makhluk dan lain-lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah menampakkan dirinya seperti itu kali, bukan gitu, Mi? Betul. Nah, Insyaallah. tapi berikutnya lagi ini yang juga harus kita ambil ibrohnya. Nah, seringkali kan kita mengatakan rumah kita itu sama dengan rumahnya tetangga. iya. Nah, ya mana ada rumah yang sama di dunia ini? Iya. Sidik jari kita, semua manusia punya sidik jari. Tapi apakah ada sidik jari manusia yang sama? Tidak ada. Tidak ada gitu ya. Kalau ada bahaya. Demikian pula. Jadi ketika Nabi Musa naik ke Bukit Turzina, kemudian mulai itu kasak kusuk di antara Bani Israel itu ada yang provokator. Kasak kusuknya menyatakan, kamu menunggu siapa? Ya menunggu Nabi Musa, jawabannya. Terus ngapain kamu tunggu Nabi Musa? Nabi Musa itu udah melarikan diri. Terus di lain sisi dia mengatakan Nabi Musa itu sudah dimakan binatang buas. Terus kemudian besoknya lagi dia mengatakan ini kita kacau, ini hidup seperti ini, tidak punya pemimpin gitu kan ya. Terus akhirnya muncullah kasak kusuk yang paling penting itu adalah memilih pemimpin pengganti Nabi Musa yang disimpulkan nggak bakal balik. Gitu. Terus kemudian secara ilmu psikologi kita tahu ketika terjadi chaos ya, siapa yang terpilih menjadi pemimpin? Ya? Iya. Maka rawan sekali yang terpilih menjadi pemimpin adalah orang yang paling banyak berbicara, yang dianggap paling berani. Ya. Siapakah dia? Dia ini adalah si provokator. Yes. Menurut Al-Quran, siapakah nama provokator itu tertulis? Samiri. Oh iya. Itu kan ya? Iya, Mi. Tapi di dalam Bible tidak ada nama Samiri. Nah ini. Oke.
Yang ada adalah justru pernyataan yang menyatakan Nabi Harun yang sebagai arsitektur penyembahan berhala, dia yang mengumpulkan emas-emasan dan membentuk patung anak sapi dan yang disembah menggantikan Allah. Jadi pertanyaannya, jadi kalau tadi itu sama, ada sama, ini sama, Islam jiplak gitu ya. Iya. Islam jiplak karena dalam Bibra dalam mana. Jadi jangan lihat itu hanya di permukaan saja, tapi dalamilah. Iya. Jadi ternyata di dalam Bible, satu contoh ini baru ya, dan banyak yang lain, gak ada nama Samiri. Malah yang difitnah, nah ini yang Umi sebut pembunuhan karakter assassination. Nah yang dibunuh karakternya siapa? Nabi Harun. Iya. Itu contohnya. Siap. Maka dari sini pun sekaligus nih Umi cantolin ya. Ini Samakah semua agama? tidak lah. Nah itu. Kalau semuanya sama ya buat apa ada Islam ya Mi? Tapi Mi, satu lagi Mi, ada yang berkata bahwa Islam ini adalah upgrade-an, kalau ibarat bahasa anak sekarang mah, upgrade-an dari semua agama gitu kan. Jadi ini mah pemikiran sebagian lah ibaratnya Mi. Ya, Islam itu kenapa sama sih dengan nabi-nabinya orang Kristen, banyak yang sama kan gitu. Ya karena Islam itu ada upgrade-an dari suatu agama Kristen, akhirnya penyempurna lah Mi ibaratnya. Benar nggak sih Mi seperti itu Mi? Oke, Umi kasih lagi ayat. Coba cari di dalam ayat tetangga-tetangga. Ada nggak ayat yang menyatakan tentang fenomena alam semesta? Tidak ada ya Mi sepertinya Mi ya. Jelas nggak ada ya. Oh tidak ada, siap. Nah, Oke. Apalagi kalau Umi berbicara hal yang satu ini, boleh mau minta lebih dari satu boleh. Ya, nanti insya Allah ya satu. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa di dasar laut, ya, di dasar laut di situ ada api yang menyala. Iya, ada. Mana kitab tetangga yang bilang begini? Iya. Tidak ada Mi. Nggak ada kan? Iya. Terus katanya jiplak yang mana? Nah itu dia. Berarti hanya dari covernya saja ya Mi ya yang mungkin sama. Terus misalnya lagi Umi menyatakan, tidakkah engkau memperhatikan? Lihatlah ke langit bahwa gunung-gunung pun bergerak seperti bergeraknya awan. Ayo. Sampai hari ini mungkin di antara manusia yang hidup sampai hari ini, sekali lagi mungkin masih banyak yang mengatakan mana mungkin di dasar laut ada api yang menyala. Api gitu loh. Terus di dalamnya laut itu air gitu loh. Iya. Sangat kontradiktif ya Lami ya. Kalau pakai akal manusia mah. Ya kan? Ada air mati dengan air hidup terbelah menjadi dua. Nah, terus tadi itu balik lagi ya kan, bahwa gunung bergerak seperti bergeraknya awan. Coba. Oh, bohong itu, karena gitu kan? Iya, tapi pasti. Ternyata ilmu pengetahuan membuktikan. Jadi kembali lagi malah ilmu pengetahuan membuktikan kebenaran ayat Al-Quran, bahwa Al-Quran itu benar. Iya. Siap, alhamdulillah. Berarti tuduhan atas mereka itu benar-benar tidak mempunyai dasar sebenarnya Mi ya. Hanya tidak akurat lah ya, hanya bagai covernya saja tapi tidak tahu dalamnya. So tahu lah Mi ibaratnya Mi ya. Karena kan kalau kita berpikir ya Mi ya, apalagi untuk orang-orang yang awam, pasti kan akan menggugah akidahnya tuh. Oh iya ya, kok bisa sama, kok gini-gini, ketika orang yang malas mencari keilmuan ya Mi ya. Tapi ketika kita mendalami, ketika kita benar-benar mempelajari, ya ternyata tidak ada yang sama ya Mi ya. Berbeda pasti kan seperti itu. Jadi bukan jiplakan. Bukan jiplakan. Makanya pemirsa di rumah, berarti tidak ada yang sama intinya. Dan mau tahu lebih lanjut lagi, selalu pantangin channel Irina Hanun Official. Siap nih.
Nah Mi, lagi Mi, terkait dengan hadis yang tadi Mi, sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa sih jumlah nabi itu? Kamil anbiya ya Rasulullah, katanya. Berapa sih jumlah nabi itu? Kemudian Rasul menjawab, ada 120.000 nabi. Nah, salah satunya ada nih Mi, nabi yang tidak termasuk wajib kita ketahui, yang ke-25 nabi itu Mi. Ya kalau 25 itu wajib. Iya, wajib kan untuk kita ketahui sebagai umat Islam kan ya. Nah, ada satu nabi Mi yang tidak wajib kita hafalkan, namun cukup populer Mi di kalangan umat Islam ini Mi. Beliau dikenal dengan namanya Nabi Khidir Mi. Nabi Khidir. Nabi Khidir. Nah, izin Mi ya sedikit untuk membacakan ataupun membacakan kisahnya lah sedikit dari segi Islam. Nah, pertama Nabi Khidir itu ternyata banyak nama Mi. Yang pertama ada Mahmud Asy-Syafrawi, yang kedua ada Balia bin Malkan, ketiga ada Talia ibnu Malik, terus kemudian ada Amir al-Mu'ammar, yang terakhir ada Urmiyah dan Kardun. Nah, dari sekian banyak itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau cenderung memilih yang namanya nama Nabi Khidir itu adalah namanya Balia ibnu Malkan. Nah, beliau itu dinamakan Nabi Khidir karena ketika dia melewati suatu tempat itu kan menjadi hijau Mi. Kan dalam bahasa Arab kan Khidir itu kan Al-Khurun itu kan hijau Mi. Nah, jadi setiap tempat yang dilewati itu adalah subur lah, jadi subur gitu Mi, hijau semua. Makanya disebutnya Nabi Khidir Mi beliau. Ini dalam versi Islam ya Mi ya. Nah, yang kedua kenapa dijadikan Nabi Khidir adalah bila ia duduk di suatu tempat, maka cahaya itu ataupun cahaya di sekitar itu berubah menjadi kehijauan, sebagaimana seperti namanya Nabi Khidir. Nah, ini menurut Al-Quran atau menurut apa? Bagi yang Iton Fisirah Mi, jadi pendapat dari para tokoh, dari para munfasil mungkin ya, orang-orang para yang mentafsirkan lah ibaratnya Mi. Nah, beliau menjabarkannya seperti itu Mi. Nah, yang ketiga, bila ia duduk di tumpukan jerami yang telah kering, maka jerami tersebut menjadi hijau kembali. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Mi. Oke, jadi bukan Al-Quran ya? Bukan, ini Al-Hadis kebetulan. Nah, adapun asal usul Nabi Khidir ini, itu dia tersematkan dalam Al-Quran. Itu Quran surat Al-Kahfi ayat 65 sampai 85. Oke. Zamannya Nabi Musa alaihissalam, dan dikenal sebagai pada saat itu pemerintahnya adalah Raja Zulkarnain. Bahkan Raja Zulkarnain itu pun ada yang berkata Nabi juga Mi, karena emang hidup berdampingan kan mereka berdua. Nah, selanjutnya dalam kalangan masyarakat itu sendiri Mi, dikenal bahwa Nabi Khidir itu masih hidup Mi sampai sekarang Mi. Sebagian pendapat kekal abadi. Karena dikisahkan pada saat itu, Allah alam semoga tidak salah, Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir itu, Raja Zulkarnain ini ingin hidup abadi pada saat itu karena kekuasaannya dan lain-lainnya, sehingga ada yang memberitahukan kepada beliau bahwa ada yang namanya Ainul Hayah ataupun air keabadian nih. Kemudian mengajak Nabi Khidir untuk mencarinya selama 12 tahun kurang lebih. Dan ternyata nih pada akhir pencarian yang mendapatkan air tersebut hanya Nabi Khidir. Nabi Zulkarnain, Nabi ataupun Raja Zulkarnain itu tidak mendapatkan airnya. Makanya banyak persepsi yang mengatakan karena kisah tersebut bahwa Nabi Khidir itu masih hidup nih. Biasanya itu di kalangan orang-orang tasawuf. Orang-orang tasawuf itu berkata seperti itu nih. Nah, pertanyaannya nih, kita tanya lagi ya Mi ya. Apakah ada Mi kisah Nabi Khidir ini
di dalam Bible itu sendiri. Dan gimana sih Mi kisahnya? Samakah dengan para tokoh-tokoh yang membahas tentang para siroh dan lain-lainnya? Sama nggak sih Mi kisahnya Mi? Oke. Tafadhol Mi. Supaya nggak keliru. Ya. Umi hati-hati banget ya. Iya Mi. Karena nama Nabi Khidir itu yang kalau di dalam Bible Melkisedek ya Mi ya. Melkisedek. Melkisedek. Dinyatakan demikian ya Okay. oleh umumnya orang Kristen menyatakan itu adalah Melkisedek. Melkisedek ini tercatat 12 kali dalam 12 ayat di dalam Bible. Yang pertama dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 14. Pasal 14. Ayat 7 sampai 24. Ya. Terus kemudian satu kali di dalam kitab Mazmur. Itu Mazmur pasal 110 ayat 4. Dan 10 kali ya, dalam surat Ibrani. Nah, ya, antara pasal 5 sampai dengan pasal 7. Dalam kitab Kejadian yang tadi pertama, pasal 14 ayat 17 sampai 24. Ya. Itu diceritakan bahkan bahwa Melkisedek adalah seorang imam. Umi pakai bahasa mereka ya. Siap Mi. Untuk pembeda dengan ucapan kita. Iya. Nah, yaitu Melkisedek adalah seorang imam Allah, ya, yang maha tinggi. Ya. Tapi di dalam Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10, gitu, Melkisedek itu adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham. Yaitu tadi ya, Ibrahim. Ya. Tapi nggak sama ya. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dan dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Memberkati Melkisedek. Kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari hasil jarahan. Hasil jarahan. Nah, padahal yang dituduh tukang jarah adalah Islam. Iya, benar. Suka ngejarah, suka ngambil. Katanya Al-Quran memerintahkan umat Islam jadi penjarah. Iya. Nah, di sini ini kitabnya tetangga yang memuat, kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari hasil jarahan. Berarti dia menuduh padahal dia sendiri yang melakukan ya Mi ya. Ya, ibaratnya tetangga itu maling teriak maling. Ya. Jadi kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari hasil jarahan yang diperoleh dari musuh-musuhnya. Nah, jadi ada musuh-musuhnya juga ya. Iya. Padahal tetangga itu kan terkenal mutunya cinta kasih. Nah itu dia. Ternyata punya musuh-musuh. Iya, Roh Kudus kata Kiami ya. Imam, ini ayat berikutnya lagi ya. Iya, karena ada 10 ayat. Imam yang tidak didasarkan pada keturunan. Nah, apa maksudnya? Melkisedek itu imam yang tidak berdasarkan pada keturunan. Jadi maksudnya kayak apa? Maksudnya dia Melkisedek itu dinyatakan tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya silsilah. Berarti kalau nggak punya keturunan, nggak punya anak, nggak punya cucu. Ketika kita berpikir, tetangga sebelah bilang kalau hebatnya tetangga sebelah tidak dilahirkan dengan tidak dengan ayah, berarti lebih hebat lagi dong ya Mia? Lebih hebat lagi. Iya. Tidak punya keturunan, tidak punya nasab, tidak punya ibu, ayah dan lain-lain. Dibanding Nabi Adam lebih hebat lagi. Iya. Nabi Adam punya anak keturunan. Nah, itu dia. Itu enggak. Tafadhol Mi, lanjut Mi. Keimanannya tidak berawal dan tidak berakhir. Maksudnya apa? Hari
hidupnya tidak berawal dan tidak berkesudahan. Apa maksudnya? Keimanannya tetap abadi, tidak lahir dan tidak mati. Berarti Jadi, selalu hidup kekal ya Mi ya. Hidup Keimanan. kekal. Konteksnya dalam garis besar keimanannya ya Mi ya di sini ya. Siap nih, lanjut nih. Maka tadi itu nampaknya terus dalam kisah di dalam Islam kok dinyatakan dia hidup abadi. Hidup abadi. Lah. Iya. Bahkan yang sebagian lagi orang-orang tasawuf ataupun yang berpendapat seperti itu juga berargumen, wah saya pernah nih bertemu dengan Nabi Khidir nih Mi. Nah ini itu lebih parah lagi kayak Mi ya. Mana lagi? Ya? Nah ini dikatakan, dan karena ini ayatnya masih lanjut, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Nah Melkisedek dijadikan sama dengan anak Allah. Berarti sama kayak Isa dong ya Mi ya? Yang dijadikan anak Allah katanya. Masya Allah. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Melkisedek. Umi dulu itu juga waktu masih masih di zaman bertetangga dengan sono gitu ya. Masih zaman jahiliyah ya Mi ya. Itu Melkisedek, wah, sampai ada doanya ini. Melkisedek, wah, kok dia ini lebih perkasa daripada Tuhan. Nah itu masalahnya kan tadi kan kata-katanya kan tidak imamnya tidak akan tergantikan. Terus tidak mengalami penderitaan. Nah itu dia. Sedangkan kalau tetangga sebelah kan kita lihat kan mati di kayu salib, dilempari batu dan lain-lain pada saat perjalanan ke salib ya kan ya. Ada lagi ayat berikutnya. Keimanannya adalah sebuah kebenaran. Jadi kalau menurut arti kata Melkisedek dalam bahasa Ibrani, maka Melkisedek itu sebutannya gitu ya, adalah pertama-tama raja kebenaran. Dia itu raja kebenaran. Terus keimanannya bersifat damai dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera ya. Nah terus itu tadi 10 ayat ya. Nah ini dalam Mazmur pasal 110 ayat 4 juga menyatakan Melkisedek itu akan datang kemudian sebagai raja keturunan Daud yang ditetapkan dengan sumpah Allah menjadi imam untuk selama-lamanya. Latar belakang penetapan ini terdapat dalam hal penaklukan Yerusalem oleh Daud kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi ada nuansa kayak apa ya? Raja adil, ini ada nuansa ratu adil. Iya. Nah, berdasarkan itu maka Daud, ini tadi disebut Daud ya, penaklukan Yerusalem oleh Daud. Maka berdasarkan itu Daud dan keturunannya menjadi ahli waris dari jabatan imam raja dari Melkisedek. Raja yang ditetapkan dengan cara demikian disebut oleh Yesus dan oleh orang-orang sejamannya sebagai Mesias. Mesias, maka ada istilah Mesias anak Daud. Iya. Nah, terus dengan penjelasan dari Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 24, di situ dinyatakan bahwa Melkisedek itu tampil dan menghilang tiba-tiba tanpa keterangan tentang kelahirannya atau kematiannya, tentang asal usulnya, nenek moyangnya atau juga keturunannya, dan dalam suatu cara yang menjelaskan bahwa kedudukannya lebih tinggi dari Abraham. Berarti dia itu tidak diketahui ya Mi ya? Seandainya meninggal itu jasadnya di mana ataupun meninggalnya di mana? Karena nggak diketahui, padahal ini tadi kalau diurut kan di atas 1000 tahun sebelum Masehi. Iya. Ya, karena tidak diketahui di mana dan bagaimana keturunannya, maka dia dianggap Tuhan. Ya
Ya sama aja ya. Kalau kita bertanya dengan anak SD, Iya, Mi. Kamu kok bisa bernapas? Iya, kan ada udara. Nah, terus di ruangan kita ini ada udara nggak? Ada. Coba tunjukkan gitu ya, Mi. Coba tunjukkan. Ya nggak bisa. Lah, gimana? Kan nggak ada udara kan? Kamu bernapas kan? Ada. Loh, tapi kok kamu nggak lihat? Lah, inilah menunjukkan bahwa organ tubuh kita, panca indera kita, termasuk mata, ini alat. Alat ini bukan segala-galanya, namanya alat, mempunyai keterbatasan. Iya, punya batas waktu lah ya, Mi. Batas kemampuan, ada limitnya. Iya, nggak ada yang abadi ya, Mi. Maka sampai-sampai mata kita menjangkau tentang wujud Allah pun tidak mampu. Iya. Nah inilah kemudian Melkisedek itu menjadi sosok yang penuh misteri. Berarti hampir sama ya, Mi ya, ketika ceritanya di Islam itu kan juga terdapat ikhtilaf lah, perbedaan pendapat. Tapi kembali lagi itu kisah. Iya, kisah. Al-Quran sama sekali tidak menyatakan hal ini. Iya, cuman di Quran surat Al-Kahfi tadi digambarkan kan bertemu dua sosok tuh, hamba yang dirahmatin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan para munfasil ataupun para tafsir mentafsirkan bahwa itu adalah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Itu aja sih, kalau untuk spesifiknya tidak ada sebenarnya. Jadi hanya pengambilan kisah dari para tokoh-tokoh atau peneliti-peneliti dan keilmuan Islami tentang Nabi Khidir ini sendiri. Kenapa sih menarik gitu kan? Karena kan bahkan ulama sendiri tuh adanya ikhtilaf, ada perbedaan gitu, Mi. Nabi Khidir itu meninggal atau belum sih kan gitu. Kenapa sih bisa istimewa seperti itu gitu. Bahkan di kalangan sebagian umat Islam pun mengatakan bahwa mengimani bahwa Nabi Khidir itu masih hidup katanya, Mi. Bahkan bertemu langsung dengan Nabi Khidir. Allahu a'lam bishawab sebenarnya itu kan. Benar atau tidaknya. Kalau menurut Umi sendiri nih, Mi, kira-kira ataupun ada nggak sih ini pendapat yang Umi tahu mengatakan kepastian Nabi Khidir itu masih hidup atau nggak sih, Mi? Kalau Umi berpegang pada ayat-ayat Allah ya. Antara lain aja, kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya. Semua yang bertubuh dan berjiwa pasti meninggal, mati. Mengapa kita wajib mengetahui 25 nabi dari 120 nabi? Iya. Gitu kan ya. Demikian juga agar supaya kita ini mempunyai kepastian tentang utusan Allah yang 25 wajib tahu. Iya. Termasuk yang disebut Nabi Khidir. Kalau kita perkirakan itu kan lebih daripada 1000 tahun sebelum Masehi. Iya, karena kan dia sejaman lah ibaratnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi berarti kan rawan banget gitulah ya. Iya. Rawan banget dengan penambahan namanya kisah, gitu kan? Cerita macam-macam. Umi sangat-sangat sepakat ya, dan Umi beranggapan bahwa beliau Syekh Yusuf Qaradawi itu sudah memberikan nasihat yang demikian bijaksana, yaitu bahwa di dalam sunnah, ijma atau Al-Quran tidak menjelaskan bahwa Nabi tersebut masih hidup. Seperti itu. Jadi Umi tidak berani menyatakan bahwa itu masih hidup. Apalagi jelas sekali Al-Quran menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap bernyawa. Nggak pakai ilah loh ya. Iya. Nggak pakai kecuali. Iya. Iya. Berarti Syekh
Yusuf aja sudah mengatakan seperti itu ya Mi ya. Kecuali mungkin ya Mi ya, ada pendapat ataupun nas ataupun dalil yang sahih tentunya ya Mi ya, menyatakan beliau masih hidup gitu ya Mi ya. Baru kita bisa berkesimpulan oh beliau masih hidup, karena tidak ada dalil yang sahih dalam pembahasan Nabi Khidir ini, sama seperti yang tadi Melkisedek ini ya Mi ya, yang tidak diketahui apakah hidup atau meninggal jasadnya seperti pada bagaimana gitu ya Mi. Dan kembali lagi kepada ayat yang tadi, kullu nafsin za'iqatul maut. Bahkan Rasulullah SAW saja penutup para akhirul anbiya, kekasihnya Allah, bahkan sebelum bumi ini jadi, nurnya aja sudah jadi, bisa meninggal juga kan ya Mi ya. Itu dia. Iya, apalagi nabi-nabi yang lain gitu kan Mi. Insyaallah. Lanjut Mi. Kira-kira berarti tidak ada kesamaan ya Mi ya antara Melkisedek dengan Nabi Khidir ini? Ya namanya kisah. Banyak pendapat gitu ya Mi. Banyak pendapat. Tiap tetangga juga kisahnya beda-beda. Iya. Berarti tidak mengklaim ya Mi ya kalau kita menjiplak. Sampai kalau benar-benar sama kisahnya, wah ini Islam ngejiplak lagi nih. Wah, benar-benar bercocok logi katanya kan. Wah, pokoknya intinya mah kalau yang tetangga sebelah kalau udah ketika membahas yang sama aja, kita tuh dianggap menjiplak banget Mi. Kita tuh dianggap wah ini mah agama yang suka ngejiplak nih katanya. Maksudnya kan ya untuk orang awam kan bakal goyah gitu Mi ketika mendengar seperti itu. Dan orang awam pun pasti berpikiran oh iya ya gitu Mi. Ya tapi itulah ya, di setiap katakanlah di setiap bungkusan gitu ya. Orang akan tergelitik untuk mengetahui di dalam bungkusan itu ada apanya. Iya. Don't judge by cover ya gitu lah ini ya. Aduh kagak bisa bahasa Inggris kita mah. Intinya jangan terkecoh dengan pembungkus. Iya, intinya jangan nilai dari depannya dah gitu wehnya Mi. Maklum bukan orang Inggris Mi. Jadi Mi, apa nih pesan buat orang-orang di sana ataupun yang masih beranggapan bahwa Nabi Khidir ini masih hidup nih? Tafadhol Mi. Ya marilah kita kembali menekuni karunia Allah kepada kita, yaitu pedoman hidup kita, Al-Quran dan Sunnah. Ayo tekuni kembali dan jangan selalu berpandangan bahwa yang kita ketahui itu pasti benar. Insya Allah yang kita ketahui itu pasti benar kalau sesuai dengan firman Allah dan sunnah Nabi. Sama seperti sabda Rasulullah yang taraktu fikum lan tadilu amro ini lan tadilu fiha. Barang siapa yang memegang kepada Allah, telah aku tinggalkan dua perkara. Ketika siapa yang berpegang kepada keduanya tidak akan tersesat. Yang pertama adalah kitabullah wa sunnatullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasul, ketika kamu udah ditinggalin nih, sebelum Rasul meninggal tuh udah diwasiatkan dua perkara nih. Ketika umatnya kebingungan, ketika umatnya berdebat dan lain-lain, udahlah kembali lagi aja kasarnya gitu Mi gaulnya. Kembali ke Quran dan Sunnah dah, udah gak usah debat dah gitu ya Mi ya. Intinya mah terus berpegang kedua itu ya Mi ya. Terus ada lagi satu hal. Setiap kita menghadapi permasalahan di dalam kehidupan ini, terutama masalah sosial ya, coba bertanyalah, analisalah terhadap peristiwa itu siapa yang diuntungkan. Iya, menghitungkan maslahat dan mudorotnya gitu lah ya Mi ya. Harus banyak-banyak ilmu lagi, belajar lagi ya Mi ya. Ada lagi Mi? Insyaallah cukup ya Mi ya. Insyaallah cukup Mi, sejelas insyaallah. Taib, permisa channel
Irina Handono Official. Alhamdulillah banyak ibroh ataupun pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini dari guru kita, Umi kita tercinta, Bunda kita tercinta, Umi Irina Handono. Jazakillah ahsanal jaza Umi. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin insyaallah Umi. Intinya dalam kehidupan itu ketika menemukan suatu ikhtilaf ataupun perbedaan seperti sabda Rasulullah, ya kita kembalikan lagi kepada Al-Quran. Jauhi perdebatan, tentunya harus mengambil referensi hukum yang jelas. Ya salah satunya tidak bukan yang paling utama adalah dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tentunya tidak bukan juga kita bisa mengambil dari para ijtihadnya para ulama, ijma'nya para ulama ya Mia. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan ataupun kebenaran itu hanya milik Allah semata dan kesalahan murni dari saya pribadi. Undur diri ya Mia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.